Bal. Datang tuh awan kintonnya. Kalau bahasanya dulu awan buruk. Enggaknya literatur semua sejarah-sejarah kisah-kisah itu banyak sekarang dikisahkan dalam film-film kartun itu tentang kisah itu. Jadi harus dibersihin semua. Kayak cerita-cerita Sun Gokong. Banyak tuh saduran-saduran dari sebuah halusinasi atau imajinasi manusia yang bersumber dari kisah-kisah dulu itu. Awan Kinton datang tuh, pergi dari Nabi Muhammad naik buruk. Kalau dulu buruk, sekarang awan Kinton kali ini praktekin Dragon Ball. Nah, kisah Dragon Ball itu yang kartun ini juga sama, seperti seolah-olah diilustrasikan Dragon Ball itu seperti the hero Muhammad. Sama tuh. Nah, kita lepas dari itu ya. Nah, Isra itu adalah perjalanan, sedangkan Mi'raj itu adalah kenaikan tempat yang tinggi. Nah, berbicara tentang kenaikan ini bukan kenaikan naik awan Kinton atau naik buruk, bukan. Ini kenaikan dalam sebuah keilmuan. Dimensi keilmuan atau kepahaman dalam sebuah ilmu itu naik derajatnya, naik dimensinya jadi lebih tinggi. Gitu loh, itu yang maksud dengan Mi'raj. Sekarang kita lihat dengan di suratnya, misalnya surat 17 ayat 1 itu kisah tentang Isra. Surat 17 ayat 1. Situ dikatakan Subhanallazi asra bi abdihi lailan min masjidil haram ila masjidil aqsa. Ya kan? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, ya, memperjalankan Isra, Asra di situ. Subhanallazi Asra, Subhanallazi Isra. Jadi Asra dari kata Isra sama kan, cuma patahnya doang beda. Patah A sama patah I. Asra, Isra. Jadi Isra itu memperjalankan hambanya pada malam hari. Yeah. Jadi seolah-olah diilustrasikan pada malam hari itu adalah gambaran Muhammad pergi Isra, melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam hari. Ya, begitu tuh gambarannya. Padahal kalau mau jujur, padahal Muhammad itu sedang diperlihatkan gitu kan. Pada malam hari dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia mau mendengar lagi melihat. Jadi seolah-olah Muhammad itu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa malam-malam ke jalan tuh. Buset ya. Masjidil Haram Masjidil Aqsa itu kan berapa ratus kilometer tuh dari Mekah menuju Yerusalem. Dua negara dilewati tuh, antara Mekah dengan Palestina. Ya kan? Jauh banget tuh perjalanannya, ada ribuan kilometer kan. Ditempuh pakai onta gitu. Dalam satu malam, makanya pakai buruk gitu kan. Begini-begini nih kan. Padahal kalau kita mau jujur di sini bahwa perjalanan yang dilakukan Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu tentang bagaimana perjalanan kisah dari para nabi sebelum Nabi Muhammad itu, dia diperlihatkan tuh, dari perjalanan Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Jadi pada satu malam itu Muhammad diperlihatkan itu tentang bagaimana kisah-kisah para nabi sebelumnya itu melakukan suatu perjalanan dalam menegakkan ajaran Tuhannya. Ya kan? Dari kisah Adam sampai dengan kisah Isa atau Yesus tuh. Dia diperlihatkan tuh bagaimana mereka menegakkan dinnya Tuhan atau sistemnya Tuhan dalam melakukan perjalanan itu. Dari kisah-kisahnya itu. Artinya Muhammad ini sedang baca Quran sebenarnya. Lagi baca kitab gitu loh bacanya. Ya, kalau kita mau lihat Masjidil Haram, kan mesti dijabarin satu-satu tuh Masjidil Haram. Apa sih itu Masjidil Haram dan apa sih itu Masjidil Aqsa kan gitu. Ya, secara gambaran tentang Masjidil Haram itu bisa kita lihat di surat 2
150 kalau salah. 150. Ayat ini, dan dari manapun engkau Muhammad keluar artinya berjalan itu, keluar dari rumah, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi Muhammad kalau mau keluar dari itu, hadapkanlah wajahnya ke Masjidil Haram. Jadi kalau dia keluar rumah, kalau mau dilihat Masjidil Haram itu adalah fisik gitu. Yang ada di Mekah, dia keluar, kepalanya tuh harus arah ke Masjidil Haram terus tuh, ke Mekah tuh. Nenggeng dong kepalanya tuh. Kan bahasa analogi ya, bahasa perumpamaan. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ya, saya belum jelaskan. Ya. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, ke arah Masjidil Haram, agar tidak ada hujah, tidak ada hujah, atau tidak ada alasan, atau tidak ada argumentasi. Hujah dari kata al-hajj. Jadi haji itu artinya hujah, alasan, argumentasi, apa itu? Bantahan tuh. Itu namanya hujah. Jadi al-hajj itu bukan tempat yang tinggi. Al-hajj itu adalah dari kata hujah. Itu suatu argumentasi atau suatu bantahan atau alasan. Dan dari mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram itu, agar tidak ada alasan atau tidak ada bantahan bagi manusia. Itu poinnya. Berarti kalau cara pandang atau wajah kita, cara pandang kita dihadapkan ke Masjidil Haram, maka tidak akan ada hujah dari manusia itu, tidak akan ada bantahan dari manusia. Jadi manusia tidak akan membantah kamu karena cara pandang kamu dihadapkan kepada Masjidil Haram. Itu kan? Pandangan kamu dihadapkan dengan Masjidil Haram. Jadi apa itu Masjidil Haram? Supaya tidak ada hujah. Nah, kita lihat lagi di 149 yang mundur. Dan dari mana saja engkau keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketetapan dari Tuhanmu. Ya kan? Sesuatu itu benar-benar yang hak dari Tuhanmu. Berarti nih, ya. Dan dari mana saja kamu keluar, wa min haitsu kamu keluar, khoro jata fawalli wajhaka sotro Masjidil Haram. Jadi dari mana saja kamu keluar, hadapkanlah wajahmu, cara pandang hidupmu kepada Masjidil Haram. Sesungguhnya wa innahu al-haqqu mir rabbihim, tuh al-haqqu mir rabbihim. Jadi Masjidil Haram itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang pasti, kepastian dari sebuah kebenaran. Jadi hak itu adalah pasti benarnya. Nah, kebenaran itu di mana? Dari Tuhanmu itu. Yaitu apa tuh Masjidil Haram? Jadi kalau lu pakai Masjidil Haram atau lu menggunakan Masjidil Haram, cara pandang hidupmu, pola pikirmu, semua lu larikan ke Masjidil Haram, maka tidak akan ada bantahan bagi manusia. Artinya, kalau Anda menggunakan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai petunjuk, sebagai guidance, sebagai tolak ukur sesuatu yang benar, maka manusia tidak akan pernah bisa bantahkan, karena itu memang benar dari Tuhan, sesuatu yang hak. Gitu kan? Jadi bisa kita simpulkan bahwa yang namanya Masjidil Haram itu adalah Quran itu sendiri. Jadi Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Artinya Muhammad itu lagi malam-malam, bukan naik buruk pergi dari Mekah ke Yerusalem, bukan. Ya. Muhammad pada malam hari itu belajar Quran. Ya, pada malam hari itu dari Masjidil Haram, dari Quran itu dia pelajari ilmu Quran itu, atau kitabnya Tuhan itu, ke Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Haram Quran, Masjidil Aqsa juga Quran, tapi pengertian
Quran yang jauh lebih dalam. Pengertiannya jauh lebih, permaknanya lebih dalam. Jadi Masjidil Haram itu kan masjid tempat sujud yang haram, dibatasi. Jadi punya batasan-batasannya itu. Makanya tempat ketudupan Tuhan yang punya batasan-batasan tuh. Sehingga kalau kamu keluar dari batasan-batas itu namanya melampaui batas gitu loh. Jadi dibatas itu tentang aturan-aturannya tuh. Kepada Masjidil Aqsa ada pengertian-pengertian Quran yang jauh lebih dalam permaknaannya. Tuh. Jadi dia melihat bagaimana perjalanan daripada kisah para nabi dari Adam sampai dengan Isa itu tentang perjalanan para nabi dalam menegakkan ajaran Tuhannya itu. Tuh. Dia melihat itu. Walaupun tidak menutup kemungkinan Muhammad juga pernah melakukan perjalanan ke Yerusalem. Cuma bukan itu substansinya gitu loh. Bukan itu yang jadi substansi. Ya kan? Nah, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Tuh, jadi Masjidil Haram yaitu Quran, Masjidil Aqsa adalah kepahaman yang dalam tentang Al-Quran gitu. Atau bahasa lainnya itu Alkitab dan Al-Hikmah gitu. Jadi kalau kita mau lihat bahasanya itu begini nih, di surat 40 berapa itu ya, surat 269. Jadi Alkitab itu kan sebuah ketetapan Tuhan yang bisa dialegoriskan dengan Masjidil Haram itu. Terus dia memperjalankan dari Alkitab itu, dari Al-Masjidil Haram itu kepada Masjidil Aqsa yang kepahaman dalam tuh. Di surat 2269 tuh Allah menganugerahkan Al-Hikmah. Al-Hikmah itu adalah kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Itu tuh. Jadi Aqsa itu sama dengan Al-Hikmah tuh. Tuh. Jadi kalau Alkitab itu sama dengan Masjidil Haram, Al-Hikmah itu sama dengan Masjidil Aqsa. Itu pengertiannya tuh. Jadi Muhammad itu melakukan perjalanan atau safar atau safari atau safar ya. Safar juga perjalanan. Perjalanan apa? Perjalanan tentang ilmu Al-Quran dari hukum-hukum ketetapan itu dan pengertian dari hukum Quran yang jauh lebih dalam. Itu sebenarnya substansinya itu. Yang namanya dengan Isra itu perjalanan itu. Perjalanan tentang para nabi-nabi dulu itu. Ya, dikisahkan itu. Nah, Muhammad ketika melihat perjalanan Adam, perjalanan Nuh, perjalanan Hud, Saleh sampai dengan Isa, itu dilakukan, dibayinatkan oleh Muhammad itu. Dia melakukan perjalanan Adam, dia lakukan atau dia bayinatkan atau dia buktikan gitu. Jadi mereka melakukan melihat perjalanan. Jadi melakukan perjalanan para nabi dalam menegakkan din atau sistemnya Tuhan. Muhammad diperlihatkan tentang perjalanan itu. Ya. Terus lucunya kalau kita mau jujur di ayat kedua itu yang melakukan Isra itu siapa sih sebenarnya? Itu. Nah, yang ayat keduanya dikatakan, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel. Tuh, janganlah kamu ngambil pelindung selain daripada Allah. Jadi fungsi daripada Isra itu yang nantinya seseorang itu akan mendapatkan kitab dari Tuhan. Itu substansinya, itu perjalanan Isra. Jadi kalau di sini ayat 2 kan jelas menceritakan tentang Musa. Berarti yang Isra sebenarnya Musa, tapi bukan berarti hanya Musa yang Isra, Muhammad juga Isra, gitu loh kan. Di sini karena kalau di sini di ayat satunya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, tidak tertulis itu bahwa Muhammad ya, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya
agar kami perlihatkannya kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha melihat lagi maha mendengar. Nah, pada saat itu Nabi Musa melakukan perjalanan Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, ya enggak? Jadi Masjidil Haramnya si Musa di mana tuh? Nah, nanti dari Kan'an dia bangun Masjidil Haramnya, Aqsanya di Yerusalem tuh. Aqsanya. Tapi dalam penggambaran secara pengertian tentang spiritualnya itu bahwa Musa membaca Alkitab juga dengan pengertian Alkitab yang jauh lebih dalam, sehingga dia diberikan kitab yang namanya Taurat. Nah, sama kalau Muhammad itu juga melakukan perjalanan itu, maka juga nanti akan diberikan kitab Muhammad itu, dan kami berikan kepada Muhammad kitab Al-Qur'an. Kalau di sini kan Musa, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat. Tapi Muhammad juga melakukannya, ganti aja, dan kami berikan kepada Muhammad kitab Al-Quran, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel. Ya, Bani Israel itu adalah, kalau dulu sejarahnya Bani Israel itu kan turunannya Yakub, termasuk Musa juga turunannya Yakub. Artinya Israel itu kan, Isra kan perjalanan, Il itu dalam bahasa Ibrani adalah Tuhan. Jadi manusia-manusia yang hari ini diperjalankan Tuhan disebut Israel, gitu loh. Jadi kalau bapaknya itu Israel, anak-anaknya namanya Bani Israel. Jadi kalau utusannya itu Israel yang diperjalankan Tuhan, terus dia mampu melahirkan anak-anaknya hari ini, itu namanya Bani Israel. Bani Israel, gitu. Itu gambarannya. Jadi ini penggambaran tentang Isra, Isra-nya, gitu kan. Nah, sedangkan Mi'rajnya kita lihat di surat 70 ayat 3 kalau nggak salah, 70 ayat 3 ya. 70 ayat 3. Min Allahi dil Ma'arij, Ma'arij, Mi'raj. Jadi Ma'arij dari kata Mi'raj itu dari kata Ma'arij. Nah, di situ diartikan dari Allah yang memiliki tempat-tempat naik, gitu, atau tempat yang tinggi. Ayat keempatnya, para malaikat dan Jibril naik menghadap Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Jadi berbicara tentang Mi'raj itu berbicara tentang kenaikan. Nah, kenaikan dalam hal apa ini? Apakah Nabi Muhammad yang naik? Bukan, ini berbicara tentang keilmuan. Jadi keilmuannya naik. Jadi ya, kalau kamu sudah pahamin Masjidil Haram, kamu sudah memahami Al-Quran, maka nanti Allah akan memberikan kepahaman yang lebih dalam tentang Al-Quran itu. Namanya Masjidil Aqsa. Jadi dimensi kenaikan tuh, dimensi ilmunya naik. Atau seseorang itu diberikan dasarnya itu adalah Masjidil Haram. Masjidil Haram itu Qurannya. Tuh. Nanti untuk bisa ke tingkatan yang lebih tinggi dalam kepahaman ilmu Al-Quran itu, kamu harus naik tuh. Namanya Mi'raj tuh kalau naik itu. Atau Mi'raj itu naik ke tempat yang tinggi, ya kan? Jadi Mi'raj itu juga bisa berarti Mi'raj itu selain tempat yang tinggi juga bisa berarti, lalu saya cek dulu ya, 43 ayat 43. Nah, wa ma'arij, di sini ada kata wa ma'arij ya. Surat 43 ayat 33. Walaula an yakunan nasu ummatan wahidatan ja'alalna liman
yakfuru biurrahmani yubuyutihim sukufan min faddatin wa ma'arij tuh. Wa ma'arij itu juga bisa berarti tangga. Dan sekiranya bukan karena menghindarkan manusia menjadi umat yang satu, pastilah sudah kami buatkan bagi orang-orang kafir kepada Allah yang Maha Pengasih loteng-loteng rumah mereka dari perak, demikian pula tangga-tangga yang mereka naik. Jadi ma'arij atau mi'raj itu bisa artinya tangga, bisa juga artinya tempat yang tinggi. Jadi untuk bisa menaiki tempat yang tinggi harus menggunakan tangga ke mi'raj itu. Jadi awalnya adalah Masjidil Haram, diperkenalkan kamu namanya Quran. Nanti dengan tingkatan keilmuan itu yang diajarkan, kamu harus mi'raj tuh, kamu harus naik itu. Jangan udah dikenalin Quran nggak naik dimensinya, ilmunya nggak naik, ya cuma di situ aja yang ditahu, cuma sekedar ya mengerti, tapi tidak ada perubahan dalam diri manusia. Maka tangganya itu, mi'rajnya itu ke tempat yang tinggi itu harus menggunakan tangga tuh, harus menggunakan mi'raj, yang dimana derajat manusia itu harus naik dengan memahami Quran itu ya, ke tempat yang tinggi, ya tempat yang tinggi atau Masjidil Aqsa. Jadi kedudukannya sebagai makhluk yang paling tinggi harus naik. Kalau belajar Quran harus naik, jangan setak gitu. Yang pertamanya kan tingkatan akhlak manusia itu, akhlaknya harus naik tuh. Jadi dengan Quran itu akhlak harus berubah. Yang tadinya cuma insan atau manusia biasa atau manusia umum, terus ketika mengenal Quran maka dikenalkan Quran, lalu dia berjanji, itu disebut mukmin. Setelah dia mukmin, dia dikenalkan Quran, terus diajarkan takwa, maka orang-orang itu mau mengaplikasikan takwa dalam kehidupannya. Ya jangan sekedar ngomong tuh, kalau cuma ngasih tahu harus takwa, tapi perilakunya tidak takwa, ya sama aja nonsen. Itu orang nggak naik, ya cuma mukmin aja di situ, nggak naik dimensinya. Kalau namanya takwa, diajarkan takwa, ya harus diaplikasikan. Nah, bagaimana cara mengaplikasikan takwa? Ya minta sama Tuhan. Misalnya, ya Tuhan, malam ini saya berdoa ingin mengaplikasikan takwa besok hari gitu, selama 6 hari. Udah minta, besok langsung terkondisikan itu, sistem itu terkondisikan. Maka nanti didatangkan satu yang namanya membuat seseorang itu jadi dipancing amarahnya, atau dipaksa untuk dilakukan untuk memaafkan kesalahan orang lain, ya kan? Disuruh berbuat kebajikan, disuruh sedekah setiap hari itu. Ya sedekah, ya kasih aja selama 6 hari itu. Nah, kalau misalnya gagal dari kedua hari ketiga, ya ulang lagi. Ya untuk memperbaiki jiwanya seseorang dengan takwa itu. Maka ketika Anda nanti melakukan dimensi aplikasi takwa itu, maka nanti Anda disebut sebagai orang-orang yang mutakin gitu. Itu naik dimensinya tuh, dari insan naik tangga, mukmin naik tangga lagi jadi mutakin. Nanti kalau sudah mutakin baru naik lagi tuh dimensinya, jadi orang yang sabar, sobirin, ya, orang yang tangguh tuh. Orang sobirin itu orang tangguh itu. Tangguh bukan dalam dimensi berkelahi, ya berkelahi juga sih, tapi dalam diri kamu sendiri, berkelahi dengan diri kamu sendiri, berkelahi dengan kecenderungan hawa nafsu kalian, berbenturan, berkelahi itu bisa nggak kita tundukkan tuh? Itu orang-orang sobirin tuh, orang tangguh. Nah setelah mampu nanti menundukkan dirimu sendiri, ya, tangguh, naik dimensinya lagi tuh, jadi muflihun atau orang yang beruntung. Karena orang yang sabar itu pasti beruntung itu nanti. Ya kan? Kalau orang sabar tuh di mana aja pasti beruntung. Dia beruntung, punya keberuntungan. Nah, kalau sudah beruntung di mana-mana saja beruntung, akhirnya dia memahami sebuah permaknaan hidup itu, akhirnya menjadi orang yang ikhlas. Atau bahasanya mukhlisin, orang yang
ikhlas. Ya ikhlas ya udahlah. Kehidupan ini sudah ada ngatur, ya biar aja hidup gue ini diatur sama dia. Jadi kalau orang ikhlas itu adalah orang yang sudah sepenuh jiwa raganya itu diatur oleh Sang Maha Pengatur. Jadi lu mau apain gue terusan udah ikut aja. Dia tahu dia saya ikut. Harus kejadian begini, ya udah dia terima kejadian. Itu orang ikhlas tuh. Jadi ikhlas itu dia tidak berusaha mengatur strategi dalam kehidupannya, tapi yang berstrategi adalah Tuhannya. Biarkan Tuhan itu yang memperjalankan kehidupan dianya dalam kehidupannya dia itu. Atau sebatam bidak catur gitu loh. Kalau bidak catur kan tidak bisa berbuat selain ada si pemeliharanya atau si penggeraknya. Biarkanlah Tuhan yang menggerak. Jadi biarkanlah Tuhan yang berstrategi di dalam hidup ini, dalam hidup saya. Bukan kamu yang memperstrategikan hidup ini ya. Justru kalau kamu yang berstrategi berarti ya kamu yang pengambil hak kuasa dari diri kamu sendiri. Nah, ini yang harus manusia sikapi hari ini. Kenapa kita mengambil pilihan Tuhan sebagai kekuasaan, penguasanya? Ya kita harus mau dikuasai secara utuh oleh Dia. Ya dengan aturan-aturannya itulah kita menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Otomatis kalau kita menjalankan perintah dan larangan, kita sepenuhnya dikuasai oleh Dia. Gitu loh. Itu penggambarannya itu. Mukhlisin. Nah, setelah kamu sudah sepenuhnya hidupmu diatur oleh Dia, maka nanti kamu menjadi sosok yang muhsinin atau menjadi contoh. Nah ini muhsinin lah gambaran kesempurnaan daripada sosok manusia yang sama gambarannya seperti sang Tuhannya. Itulah namanya muhsinin. Itu tingkat tertinggi itu dalam sebuah kehidupan manusia adalah muhsinin, bukan mukhlisin. Muhsinin itu yang tertinggi, sudah menjadi contoh. Nah ini tingkatan-tingkatan karakteristik manusia ini yang harus mencapai pada titik kesempurnaan, gitu loh. Nanti deh bicara masalah titik kesempurnaan ini. Bisa jadi nanti mentok cuma sampai di mukmin doang, terus kamu wafat. Ya kan nanti kalau kamu dibangkitkan jadi manusia ya harus genapin lagi tuh sampai nanti titik puncaknya adalah muhsinin. Gitu loh. Ya itu pun kalau berjanji kan. Nah, berjanji juga masih tahapan awal gitu. Kalau perjanjiannya juga masih banyak yang dilanggar ya kamu harus genapi daripada pelanggaran-pelanggaran yang Anda lakukan gitu loh. Kalau hari ini belum bisa digenapi pelanggarannya, ya mungkin nanti setelah mati kamu harus menggenapi pelanggaran-pelanggarannya gitu loh. Misalnya hari ini kamu hidup dalam keadaan fisiknya yang sempurna, bisa nggak di kehidupan lain, di kehidupan berikutnya kamu cacat? Kamu lahir kok tiba-tiba saya cacat ya, gitu. Dari bayi dia cacat tuh. Terus kenapa kok saya bisa cacat? Nah, kalau kita melihat di Quran di sini, kenapa manusia dilahirkan cacat? Ya karena dia punya telinga, tidak mau mendengarkan Al-Quran, punya dengarin Quran. Tapi dia tidak lakukan itu. Hanya cuma sebatas mendengar. Tapi dalam kehidupannya dia tidak mau mendengarkan. Gitu. Anda boleh mengatakan iya dalam ucapan. Tapi belum tentu di dalam kolbu. Gitu. Bentuk Anda mengiyakan di dalam kolbu itu ada perbuatan yang Anda lakukan menuju pada sebuah perbaikan. Itu mengiyakan. Tapi kalau ucapan itu tidak bisa mewakili sebuah perbuatan. Karena ucapan bisa berbohong. Tapi perilaku perbuatan tidak pernah bisa berbohong. Gitu loh, ya kan? Nah, jadi seseorang itu, kalaupun orang itu menyembunyikan sesuatu yang ada dalam kolbunya, bisa terlihat dari sebuah perbuatan dan perilaku. Gitu saja simpelnya, gitu. Ya. Terus berbicara tentang Mi'raj tadi, berarti Mi'raj itu adalah tingkatan keimanan seseorang dalam mencapai sesuatu tingkatan derajat daripada fitrahnya manusia itu. Jadi fitrahnya manusia itu harus menjadi manusia sejati. Jadi kisah daripada Isra Mi'raj itu bukan pada satu konteks ritualismenya, tapi Isra Mi'raj itu adalah proses perjalanan serta perpindahan dimensi karakter manusia yang tadinya bodoh jadi berilmu,
Yang tadinya tidak tahu apa-apa memahami, yang tadinya manusia yang mengikuti hawa nafsunya, tapi memberikan Tuhan sebagai alat kontrolnya. Jadi dimensi karakter manusia itu yang paling tinggi adalah namanya muhsinin. Nah, inilah kesempurnaan manusia yang dituju, yang hari ini orang katakan ma'rifatullah itu ya sebenarnya muhsinin itu yang dimaksud itu. Jadi ma'rifatullah itu kan cuma mengenal, belum mengabdi. Jauh dong mengabdi sama mengenal. Itu ma'rifatullah, itu ajaran ma'rifatullah masih jauh. Jadi ajaran tertinggi itu adalah muhsinin. Nah, hari ini aja yang kita masuk dimensi takwa aja setengah mampus kan. Untuk menjadi takwa aja setengah mati, bagaimana mau naik yang sabirin, yang sabar, bagaimana naik yang muflihun, bagaimana naik yang mukhlisin, bagaimana naik yang muhsinin. Dan ini perjalanan tidak mudah, ya bertahap pelan-pelan. Makanya kita dalam sabat itu kita belajar untuk menjadi yang terbaik atau menjadi yang lebih baik, atau bahasanya fastabil khairat, jadi berlomba-lomba dalam kebajikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya harus ada perubahan di setiap minggunya, di setiap bulannya harus ada perubahan. Harus ada perubahan dari sebuah perilaku yang buruk menjadi perilaku yang baik. Jadi kurang lebih begitu para sahabat, kisah tentang Isra Mi'rajnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang kurang, boleh dipertanyakan, boleh didiskusikan. Saya ucapkan damai sejahtera.